Mahathir Muhammad peringatkan negara lain agar tidak ikut utang pada China. Rupanya, ia belajar dari kesalahan negeri jiran. Negara Anda akan dikontrol mereka layaknya anjing, terkekang oleh tali leher. Mantan Perdana Menteri Malaysia memberikan peringatan keras bagi negara manapun yang berhutang kepada China. Bagi Mahathir, utang dari China adalah jebakan. Jika tidak bisa melunasinya, maka negara pengutang akan berada di bawah kontrol China. Kini Malaysia sedang di bawah kontrol China karena pemerintah Najib Razak mengambil pinjaman ke negeri tirai bambu, namun tak bisa melunasi, malah dikorupsi. Hal ini membuat Mahathir harus pergi jauh-jauh ke Jepang untuk berhutang. Gali lubang tutup lubang, utangan dari Jepang itu akan melunasi utang Malaysia ke China. Mengutip dari kontan.co.id, Mahathir melontarkan peringatan ini lantaran Filipina ia sebut sedang mendapat gelontoran dana dari investor asal China. Mahathir memperingatkan agar Filipina berhati-hati mengenai potensi jebakan yang bisa menimpa mereka jika tak bisa melunasi pinjaman layaknya Malaysia. Jika meminjam uang dalam jumlah yang besar dari China kemudian tak sanggup melunasi, maka pihak peminjam di bawah kontrol pemberi pinjaman, kata Mahathir kepada ABS-CBN News saat kunjungan 2 hari di Filipina. Saat itu Mahathir menyarankan Filipina untuk meregulasi dan membatasi pengaruh China di negara mereka, karena ia langsung membatalkan beberapa kesepakatan antara Malaysia dan China karena dinilai tidak ada untungnya bagi Malaysia. Sementara itu Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberikan pintu bagi investor China agar menanamkan modal mereka sebesar 108 miliar US dollar. Uang itu nantinya digunakan Filipina untuk membangun jalan raya, kereta api, bandara, dermaga, dan jembatan baru dalam jangka 10 tahun ke depan. Para pengamat ekonomi memperingatkan poros ke China dapat mengarah pada perangkap utang. Sri Lanka contohnya, mereka terpaksa menyerahkan kontrol 2 pelabuhan utamanya setelah gagal membayar hutang kepada China. Namun dampaknya, Malaysia masih tetap belum bisa lepas dari hutang kepada China. Mengutip dari NavyRecognition.com, pasalnya mereka dalam kesepakatan membangun Littoral Mission Ship atau LMS di Chinese Shipyard Wuchang Shipbuilding Industry Group untuk Angkatan Laut Malaysia. Namun, pembayaran biaya pembuatan kapal perang permukaan itu dengan cara dicicil selama puluhan tahun oleh pemerintah Malaysia, alias mereka kasbon dulu kepada China. Jadi sekutu China hingga bangkrut, bahkan pernah serahkan asetnya kepada China. Negara ini malah masih nekat hutang kepada China. Negeri panda sampai ogah beri dana. Turbulensi politik, batas utang luar negeri, dan pandemi COVID-19 semuanya bersatu untuk memperlambat investasi China di Pakistan. Karena Beijing menunda proyek-proyek di bawah koridor ekonomi China-Pakistan senilai 62 miliar US dollar, termasuk rencana renovasi kereta api senilai 6,1 miliar US dollar. Kontroversi baru-baru ini seputar proyek kereta api jalur utama 1 atau ML1 yang terbesar di Belt and Road Initiative atau BRI China di Pakistan, karena Beijing ragu-ragu untuk membiayainya dengan tingkat bunga 1% yang diminta oleh Islamabad. Dengan jalur sepanjang 2.655 km, jalur ini menghubungkan Karachi di selatan ke Peshawar di utara. Hal ini juga mencakup dualisasi dan peningkatan jalur kereta api dari Peshawar ke Karachi. Pakistan sekarang telah memutuskan untuk mencari pinjaman 2,7 miliar US dollar dari total perkiraan pembiayaan China, sekitar 6,1 miliar US dollar. Kementerian Perkeretaapian mendukung permintaan pembiayaan penuh sebesar 6,1 miliar US dollar, tetapi karena kekhawatiran keberlanjutan, maka utang secara keseluruhan. Mereka pun memutuskan untuk meminta pinjaman dalam 3 tahap, tunduk pada ratifikasi China.